kesehatan merupakan wasilah untuk memaksimalkan kita untuk menghadap kepada ilahi, merupakan salah satu paradigma tubuh sebagai amanah. Dan saya pernah mendengarkan untuk tubuh sebagai amanah ini adalah sejatinya tubuh kita ini punya komponen ruh. Ya, benar ya Ustaz ya? Betul. Nah, ruh ini merupakan tempat yang dimana dia berpegang kepada jasad. Jadi jasad kita adalah sangat dibutuhkan oleh ruh. Wahai saudara, so syurga, tak minta ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, selamat datang kembali di Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya Alhamdulillah masih dalam momen bulan suci Ramadan yang sejatinya per detiknya harus kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Dan diantaranya Allah melakukan dan memantau tayangan yang penuh makna, diantaranya adalah DMDH Podcast Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang suatu tema yang begitu luar biasa. Ya sejatinya tema ini akan memantik perhatian kita semua, yaitu kita akan berbicara tentang seputar kesehatan. Karena memang kalau kita perhatikan seperti terjadi pemisahan, dikotomi antara kesehatan dan juga ibadah. Padahal kalau kita perhatikan, ketika kita sehat, maka ibadah pun akan menjadi maksimal. Oleh karena itu, tema yang akan kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah rawat kesehatan atau rawat jasmani menjadi wasilah maksimal dekat dengan ilahi. Dan tentunya Alhamdulillah untuk membahas tema yang begitu luar biasa tersebut, di studio kita telah berhadir sosok yang begitu luar biasa. Beliau telah berpengalaman dalam dunia medis, sekaligus beliau juga sosok yang memiliki latar belakang dari dunia pesantren. Dan tentunya Alhamdulillah beliau adalah Dr. Rajab Saputra yang merupakan praktisi kesehatan dan juga owner daripada Arifa Medica Luxmawe. Alhamdulillah, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, tunggu dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya malam ini Ustaz? Alhamdulillah khair insyaallah. Dan tentunya Alhamdulillah kita juga berharap kepada seluruh ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada juga dalam kondisi sehat insyaallah, sehingga mereka itu ahibba DMDH TV bisa menikmati dan memantau tayangan kita sampai dengan selesai, karena insyaallah diskusi kita akan begitu luar biasa Ustaz, insyaallah. Mudah-mudahan. Baik, Alhamdulillah Ustaz dokter. Adapun tunggu dokter, kita akan membahas tentang masalah kesehatan. Ya. Berangkat daripada ada hadis daripada Rasulullah, yaitu al-mu'minul qawiyyu khairu ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Ya. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang dhaif. Dan tentunya itu menjadi suatu landasan yang begitu luar biasa bahwa kita harus merawat fisik kita. Karena ketika fisik kita sehat, maka ibadah kita pun akan menjadi maksimal. Lantas, bagaimanakah sebenarnya sisi pandangan ataupun dokter memandang sendiri? Bagaimana pandangan dokter tentang bagaimanakah tubuh tersebut dalam perspektif kita katakan tubuh yang sehat sebagai kendaraan utama untuk menuju Allah? Ya, terima kasih Ustadz. Di kesempatan kali ini dengan judul yang cukup luar biasa dipaparkan untuk kita paparkan, karena memang judul ini adalah judul yang memang perlu diperhatikan untuk semua orang. Kesehatan. Karena apa? Karena banyak orang yang terlalai akan kesehatan. Sesuai dengan sebuah hadis daripada Bukhari, itu ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas. Yang pertama apa? As-sihah dan wal fara'. Itu dua nikmat ini yang sejatinya orang yang banyak melupakan. Karena apa? Karena yang pertama, nikmat ini dikala sehat dia tidak merasakan dianya sehat. Kapan dia merasa nikmat sehat ini luar biasa? Di saat dia masuk di ruang Allah ICU, rumah sakit, atau di rumah yang tidak ada yang mengurusnya, atau di pinggir jalan tiba-tiba dia sakit. Dan nikmat
Farag ini waktu yang luang. Karena apa? Di saat waktu luang dia bebas mau ngapain aja, dia memanfaatkan waktu yang sebagaimana yang dia keinginan sesuai hajatnya. Dan ini merupakan hal yang sangat-sangat lazim kita lihat di kalangan semua usia, tidak memandang usia kecil, tengah maupun orang udah mau mendekati ajal ya, lansia itu juga tidak menutup kemungkinan akan melupakan one ini. Namun sejatinya adalah kesehatan merupakan wasilah untuk memaksimalkan kita untuk menghadap kepada ilahi, merupakan salah satu paradigma tubuh sebagai amanah. Dan saya pernah mendengarkan untuk tubuh sebagai amanah ini adalah sejatinya tubuh kita ini punya komponen ruh. Ya, benar ya Ustaz ya? Betul. Nah, ruh ini merupakan tempat yang dimana dia berpegang kepada jasad. Jadi jasad kita adalah sangat dibutuhkan oleh ruh. Karena perjalanan rohani dan jasmani. Nah, rohaninya ini adalah ruh, yang jasmanilah jasad. Jadi satu korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara ruh dan jasad. Terlepas daripada implementasi yang kita abaikan yang lainnya. Namun hakikatnya jasad memahami bahwa tubuh bukanlah milik pribadi kita, Ustaz. Tubuh ini bukan punya kita, melainkan punya Sang Khaliqul Alam. Artinya kita tidak boleh abai. Tidak boleh abai. Ini sebuah amanah yang besar yang harus kita jaga. Amanah yang luar biasa yang harus kita embani, yang suatu saat kita akan diminta pertanggungjawabkan. Sama siapa? Ya sama Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita membutuhkan effort sedini mungkin dengan plan yang baik dan maksimal. Apa saja? Ya kita bisa kembali ke Tibun Nabawi, pengobatan para nabi, dan kita bisa juga kepada kita melihat daripada orang-orang terdahulu yang mempunyai kesehatan yang luar biasa, layaknya Abu Suja yang umurnya 100 tahun tapi masih kuat dan mata indera penglihatan, pendengaran dan bahkan yang lainnya tidak ada satu masalah yang tidak sama dengan hal sekarang ini, usia 40 tahun bahkan 35 tahun udah banyak yang sakit-sakitan, ya asam urat lah, yang kolesterol lah, yang lain-lain segala macam. Dan ini sangat-sangat disayangkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada banyak anak-anak yang mulai dari kecil sudah salah makan. Sudah diberikan makanan-makanan yang belum patut dia makan. Dan ini serasa biasa. Namun ini luar biasa kesalahan yang terjadi di masyarakat kita, Ustaz. Luar biasa. Artinya memang ketika memang kita memahami bahwa tubuh adalah amanah, maka ada semacam sikap yang harus dilakukan oleh kita sendiri. Bagaimana kita harus merawat tubuh, karena ketika tubuhnya sehat, maka maksimal ibadahnya pun akan semakin kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Benar, Ustaz. Luar biasa. Dan tentunya Ustaz, kalau kita perhatikan juga, tentunya seperti telah disinggung juga oleh Ustaz tadi, bahwa ruh merupakan suatu bagian daripada tubuh kita yang berada dalam tubuh kita. Ada korelasi yang begitu kuat antara ruh dan juga jasad. Benar. Lantas kalau kita perhatikan, bagaimanakah hubungan yang lebih menjelaskan atau lebih menekankan kepada bahwa ketika kondisi tubuh yang sehat tersebut akan mendukung ketenangan jiwa untuk melaksanakan ibadah dan juga dalam hal fokus yang kita, jernihnya pikiran kita dalam ibadah. Tentang itu sering diabaikan. Benar. Ya. Jadi korelasinya adalah jika ingin seimbang, arti kata kita bisa beribadah dengan tenang, maka pastikan jasad itu harus sehat. Ya mulai dari kita memastikan segala sesuatu itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan mengabaikan SOP-nya. Lantas segala di lini-lini usia itu memang berbeda cara perilaku kesehatannya. Ya kita tidak berbicara terlalu lebar. Ya kita anggap kita sekarang di usia muda. Yang mungkin kesehatan kita di luar rata-rata. Kita bisa melakukan aktivitas apa aja. Mau tidur cuma 2-3 jam juga enjoyable. It's okay. Kita masih sehat, masih kuat. Tapi lantas 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita akan terus dengan obat-obatan. Kita akan terus visit ke rumah sakit. Rumah sakit itu menjadi rumah kedua setelah rumah kita di tempat tidur. Nah inilah yang menjadi landasan kita untuk mengetahui bagaimana kita harus tetap sehat walau kita nanti di usia senja. Nah mulai dari sekarang, bukan suatu hal yang instan yang bisa kita persiapkan. Ya pastinya kita harus mengikuti tuntunan ya Rasulullah. Kita harus bangun pagi. Kalau bisa bangunlah sebelum subuh. Mandi sebelum subuh. Kita terus melakukan ibadah-ibadah rohani kita
Dengan cara-cara seperti itu mengkomparasikan kekuatan kita baik daripada segi yang tak tampak maupun yang nampak gitu. Ya, mandi subuh-subuh itu banyak referensi mengatakan bahwasanya dapat mengaktifasi saraf-saraf kita lebih cemerlang kita dalam berpikir, antibodi kita lebih kuat dan kita bisa beraktivitas layaknya semangat dan tidak loyo gitu kan. Nah, ini merupakan poin penting yang pertama sebenarnya. Kalau orang mampu melaksanakan mandi sebelum subuh dan dia selanjutnya melaksanakan sholat sunnah dan bahkan sholat subuh berjamaah, dan itu poin utama untuk kita tetap sehat. Insyaallah. Yang kedua, jangan pernah tidur setelah subuh, Ustaz. Pet subuh itu Penyakit kita semua itu. pet subuh itu enak sekali, Ustaz. Paling nikmat. Tapi kan kita pernah bahas di tahun yang lalu. Iya, betul. Tahun yang lalu kita pernah bahas efek jangka panjang pet subuh. Itu tidur setelah subuh itu adalah bisa mengganggu hormonal kita. Singkat kata, hormonal itu bisa merusak metabolisme kita. Salah satu metabolisme yang terganggu adalah mudah terganggu yang itu tekanan darah kita, mudah terganggu metabolisme kita, yaitu kayak seperti mohon maaf ya diabetes mellitus, DM atau kencing manis, atau yang lainnya. Kita sering temperamen kita juga sering Pengaruh juga kita permintaan. pengaruh, sangat pengaruh. Walaupun kecil kemungkinan ataupun kecil efek yang diberikan, tapi itulah bagian daripada kita menabung dari sedikit demi sedikit kita akan memanennya di usia yang kita nggak tahu kapan. Boleh jadi di usia remaja, dewasa tua, atau pas di lansia, atau mungkin masih muda kita udah memanen akan hal itu. Daripada efek yang kita tabung dari tadi, kita membiasakan pet subuh atau tidak bangun subuh sama sekali. Kita langsung bangun beraktivitas seperti biasa tanpa menghiraukan kewajiban kita yang pertama tadi. Menarik Ustaz. Itu juga karena tadi Ustaz juga sempat menyinggung bahwa ketika kita memaksimalkan ibadah, dan tentunya ada semacam pikiran dalam masyarakat mungkin mereka itu memaksakan memforsi dirinya untuk beribadah. Namun di sisi lain mereka itu abaikan kesehatan. Contoh, boleh jadi mereka itu boleh jadi tidur malam mungkin jam 12 lah tidur malam. Mereka kemudian kembali bangun pada jam 3. Mereka tujuannya untuk melaksanakan sholat malam dan sebagainya. Kalau kita perhatikan dari sisi kesehatan itu juga kan istilahnya cukup waktu ideal untuk tidur itu kan belum tercukupi. Belum tercukupi itu Ustaz. Tentunya itu mungkin istilahnya orang ini lu ibadahnya insyaallah Allah berikan keberkahan. Benar. Artinya istilahnya mereka mengedepankan sisi ibadahnya namun juga abai akan kesehatan yang sebenarnya apa yang mereka lakukan tersebut juga akan berdampak pada tubuhnya. Bagaimana itu Ustaz? Ya, ini juga terjadi pro dan kontra terkait masalah waktu istirahat kita. Walaupun secara umumnya yang kita pahami adalah dari 24 jam itu terbagi akan 3 waktu. Yang pertama 8 jam pertama untuk kita istirahat, 8 jam kedua kita bekerja, 8 jam berikutnya kita mungkin belajar atau yang lain sebagainya. Namun saya pernah baca satu referensi, sekurang-kurangnya kita istirahat itu adalah 4 jam Ustaz. 4 jam itu optimalisasi untuk kita bisa mengistirahatkan organ-organ tubuh kita layaknya liver, hati yang berada di kanan dan kiri itu akan mendetoks semua racun yang telah kita masuki dalam seharian tersebut, dan dia akan menetralisir segala macam untuk kita tetap sehat. Namun kalau kurang daripada itu, nah ini merupakan gambling bahasa kita. Boleh jadi dia tetap sehat di waktu yang panjang, boleh jadi dia akan masa sehatnya akan berkurang seiring waktu. Karena tidak kecil kita lihat, salah satunya, mohon maaf ini, kita bukan menyudutkan suatu profesi, bukan para santri, mungkin ada orang yang bekerja night shift, kerja siang malam, setiap hari malam. Outcome-nya apa? Outcome-nya dia akan masuk rumah sakit dengan keluhan gangguan liver. Ada kala bisa cancer, ada kala dia penyakit kuning yang banyak, ada yang lainnya. Tapi sejauh ini kita tidak melihat para santri yang dominan untuk sakit yang seperti tadi. Karena apa? Para santri ada diberikan waktu untuk tidur duha biasa atau kailullah, dan ini merupakan istilahnya bayar hutang tidur. Dalam ilmu ini memang harus ada bayar hutang. Harus ada bayar hutang tidur. Kalau seandainya kita full untuk bekerja ataupun untuk mengaji, untuk mengajar, tapi di saat di berikutnya, di hari berikutnya kita harus membayar kekurangan daripada yang kita abaikan tadi. Hak tubuh kita harus kita tunaikan. Ini berlaku.
Dalam ilmu kedokteran ini ada disebutkan dengan REM ya. Ilmu REM ini mungkin apa istilahnya kita pada ilmu-ilmu untuk tidurnya bagaimana dikatakan tidur yang pulas, yang dalam, deep sleep dan segala macam. Itu juga diatur sedemikian rupa oleh teori-teori berikut. Namun yang pasti kelebihan daripada para santri, kenapa para santri sehat-sehat aja, yang di daerah berikut sampai dengan puluhan tahun, bahkan ada yang di atas 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, nggak ada kok penyakitnya, sehat-sehat saja kok. Nah ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada para santri, dan dengan berkat para guru-guru kita tetap sehat. Namun ingatlah, itu tetap akan berefek di hari kemudian kalau seandainya kita tidak membayar ataupun kita tidak mengqadha istirahatnya kita. Ya caranya kalau malam kurang 3 jam kita cuma tidur, ya sempatkanlah 1 jam di saat siang hari. Maka itu mudah-mudahan membuat kita lebih sehat. Walau kondisi secara aturan kita kurang daripada istirahatnya. Insya Allah menarik. Artinya ada istilah bayar utang. Sesuatu yang terapai maka kita gantikan bayar pada utang, waktu yang lain. Bayar utang. Kayaknya seperti wirid-wirid juga kan. Ya, disuruh bayar utang. Seandainya pagi kita nggak sempat karena emang ada masalah yang lain, maka di sebelum tidur kita bayar utang yang pagi ini agar menjadi efek jerah buat kita. Salah satunya. Yang kedua, kita juga membuat tubuh kita ini lebih tersinkronisasi terkait dengan kebiasaan hidup kita. Mungkin seperti itu Ustaz, kurang lebihnya. Menarik juga Ustaz. Dan tentunya kalau kita perhatikan dalam kehidupan masyarakat juga, selain masyarakat kan mereka terjebak pada ya casing. Selain yang ibadat ya hanya sekedar sholat, membayar tikaf dan sebagainya. Padahal kalau kita perhatikan begitu banyak yang memang secara fisik, secara looknya perbuatan yang dilakukan tersebut ya duniawi. Contoh apa? Olahraga ataupun makan dan sebagainya. Lantas bagaimanakah mindset atau pola pikir yang harus dimiliki oleh masyarakat bahwa walaupun secara looknya itu bukan ibadah, tapi insya Allah itu bisa dikonversikan kepada ibadah. Bagaimana itu? Setuju Ustaz. Jelasannya Ustaz. Kita sering mendengarkan kalam daripada perkataan guru kita tentang innama amalul binniyat ya. Segala sesuatu diawali niat. Boleh jadi pekerjaan kita ini terkesan ini dunia, tapi karena kita niatnya untuk ukhrawi, ini mendapatkan pahala. Nah sebaliknya juga, kalau boleh jadi pekerjaan kita ini ya sholat, tapi niatnya untuk melihat, memamerkan ya terbakar lah. Namun kembali kepada pertanyaan Ustaz tadi adalah itu lebih ke lifestyle ya saya, lifestyle kita, pola makan kita, olahraga kita, dan tidur tadi. Nah ini menjadi salah satu tantangan dan PR buat kita semua Ustaz. Yang banyak terabaikan adalah olahraga. Olahraga lah merupakan obat yang paling manjur daripada segala obat yang lainnya. Karena apa? Olahraga ini salah satu kita membuat tubuh kita tetap sehat walau kita diterpa dengan aktivitas yang luar biasa. Karena ada sebagian literatur mengatakan kita wajib melakukan aktivitas fisik yaitu olahraga 150 sampai 300 menit dalam seminggu. Ada yang mengatakan 3 sampai 4 kali dalam seminggu dalam durasi setiap kita olahraga 45 sampai 60 menit. Nah, jenis olahraga yang kita lakukan itu variatif. Kalau kita seperti muda ini bebas melakukan apa aja ya oke. Jangan kita menyamakan semua umur ataupun semua jenis olahraga. Jangan kita suruh orang tua untuk main bola. Jangan kita suruh orang tua untuk main karate. Tidak bisa. Muay Thai. Itu namanya membunuh diri ya kan. Nah, olahraga adalah konsep kita untuk terbaik untuk obat atau recovery dalam tubuh kita. Jadi kalau pandangan anak pribadi dan berdasarkan teori yang telah kita baca, jangan pernah tinggalkan olahraga. Kalau engkau tinggalkan olahraga, maka tubuhmu sedikit demi sedikit akan bukan sedikit demi sedikit. Dia pada prinsipnya kalau seandainya jatah kita sehat selama 40 tahun secara teori, tapi kalau seandainya kita tidak olahraga, mungkin yang 40 tahun ini bisa bergeser ke 35 tahun atau 30 tahun atau lebih kecil lagi. Terlebih, mohon maaf, tadi Ustaz menyinggung terkait masalah makanan. Olahraga tidak ada, makannya sembarangan gak karuan.
makan paginya nggak jelas, siangnya jadi sore, malamnya tengah malam. Tapi work circle ini merupakan potensi-potensi kita untuk mencicil kita mendatangkan sebuah penyakit yang besar di hari kemudian nanti. Nanti bisa katakan itu merupakan habit-habit yang buruk. Bisa dikatakan. Habit yang sangat berurusan. Karena kita punya tubuh itu beda sama si A dan si B, bahkan si C. Yang kita pahami adalah itu harus ada yang namanya konsep kehidupan kita terkait pola makan yang kita tanamkan dalam hati kita atau dalam pikiran kita. Karena apa? Tubuh kita ini akan tercapture ya, terrecord setiap hari. Oh, Ustadz bangun pagi jam sekian. Makan pagi kebiasaan jam 7 atau sampai jam 8. Otak kita akan merecord, mengcapture akan kebiasaan Ustadz. Jadi setiap jam 7 ke jam 8 ada kode sinyal. akan sinyal tuh. Makanlah. Kita abaikan. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi di saat dilepas jam 8 itu udah mulai mengeluarkan hormon testosteron dan segala macam yang buat salah satu yang mungkin banyak yang nggak tahu itu membuat perut kita tuh buncit. Oh iya. Itu saya dapatkan ilmu dari spesialis gizi klinik mengatakan kalau biasanya makan jam 7 sampai jam 8 jangan kalau seandainya kita lihat daripada itu bisa berefek. Salah satu efek yang kita dapatkanlah perut kita buncit karena akan mengeluarkan hormon-hormon pada laki-laki yang dimana hormon itu berefek kepada itu. Dan kalau kita membiasakan itu kita akan merusak pola pikir daripada sistem saraf kita tadi udah kita atur sedemikian rupa, dan lama kelamaan apa yang terjadi, dia akan protes, dia akan mendemonstrasi, ya mengeluarkan asam lambung lah, mengeluarkan mungkin gereop lah bahasa kita ya, sendawa ya, asam lambung, dan udah mulai perih, udah mulai ini, udah mulai itu, dan itu merupakan hal yang tidak baik untuk di kemudian hari. Karena kalau itu udah bermasalah, kantung makanan kita yaitu lambung udah bermasalah, maka apapun yang kita masukkan gak nyaman, Ustaz. Luar biasa. Dan tentunya kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu ada ibadah yang memang harus kita lakukan. Contohnya sholat. Ketika memang kondisi fisik kita kurang sehat, contohnya pasti akan sangat mengganggu dalam hal kekhusyukan kita. Boleh jadi kan kalau kita ya orang tua adalah seperti itu, nyeri lah, boleh jadi kan akan kehilangan kekhusyukan. Maka dalam hal tersebut, seperti apakah gangguan kesehatan tersebut seperti nyeri sendi atau masalah pencernaan tersebut dapat mendistorsi ataupun mengurangi fokus kita. Lantas bagaimanakah upaya yang dapat kita maksimalkan atau kita hindari lah sehingga walaupun kita nyeri tapi ya mungkin bisa kita kurangi lah untuk mendapatkan khusyukan memang inti di sholat yang harus kita laksanakan. Ya, ini juga tidak kalah pentingnya. Yang saya tangkap ada 2 pertanyaan dan 2 kondisi. Yang pertama kondisi sebelum terjadi dan sesudah terjadi ini. Yang sebelum terjadi maka yang seperti yang kita sampaikan tadi, pastikan habit kita, SOP hidup kita, pola tidur kita, pola makan kita, olahraga kita itu terchecklist. Apapun itu terchecklist dengan baik, terstruktur dengan baik, terplanning dengan baik, sehingga akan mendapatkan output yang baik juga, dan kita tidak merasakan yang namanya seperti yang layaknya orang ramai saat ini, ya encok lah, yang rematik lah, yang belum waktunya udah mulai sakit-sakitan, yang itu memang berimbas kepada ketidakkhusyukan kita ataupun ketidaknyamanan kita dalam beribadah pastinya. Nah, skenario yang kedua adalah jika itu sudah terjadi, mungkin kita juga harus memastikan sejauh apa kondisinya. Kalau memang bisa kita obati secara medis, maka kunjungi dokter spesialis yang berhubungan terkait dengan tulang atau dengan reumatologi untuk bisa mengurangi rasa-rasa tidak nyaman tadi. Boleh jadi itu nyeri, boleh jadi itu yang lain-lainnya. Dan ini juga PR buat kita sebagai anak yang punya orang tua seperti itu, atau PR kita sebagai saudara yang punya saudara kita seperti itu. Maka ini kita anjurkan, jangan kita biarkan. Kalau sakit berobat, kalau sakit carilah penawarnya, jangan dibiarkan seperti itu. Karena apa? Lama kelamaan tetap akan terjadi degradasi ataupun penuaan yang lama kelamaan membuat dia semakin tidak nyaman dalam beribadah. Itu pastinya. Dan itu yang kita lihat saat ini, banyak orang tua yang ya boleh jadi kita bilang
ada yang patah tulang, mau wudu atau ke kamar mandi udah jatuh langsung patah tulang. Itu efeknya adalah karena memang tadi di usia mudanya tidak menggunakan usia muda dengan produktif, dengan sebaik-baiknya, dan mengabaikan waktu luangnya tidak berolahraga dan membiasakan habit makannya yang buruk. Ya masih muda, it's okay. Tiba-tiba dia akan memanennya di saat dia tua. Nah, ini adalah persoalan yang perlu kita pahamkan, perlu kita bicarakan sedini mungkin. Ya mungkin kita tidak bisa bicara kepada orang tua, tapi kita bisa bicara kepada diri kita sendiri yang masih muda. Allah berikan umur, mudah-mudahan panjang umur kita dalam ketaatan dan keberkahan. Dan kepada anak-anak kita nantinya kita udah mulai memberikan pemahaman yang baik. Jangan makan sembarangan. Kalaupun makan sembarangan jangan berlebihan. Cukupkan hal-hal yang tidak perlu untuk berlebihan. Jadi khairul umuri awsatuha, semua segala itu ya di pertengahannya lah. Ini menjadi PR kita semuanya, Ustaz. Masyaallah. Yang tua kita ganding, kita guide untuk tetap bisa beribadah ya dengan cara kita bawa ke tempat ya silahkan ke rumah sakit atau ke tempat terapis yang bisa meringankan keluhan-keluhannya itu. Menarik, luar biasa. Artinya memang habit yang kita bentuk sejak dini akan kita tuai di masa nanti. Masya Allah. Dan luar biasa. Panen itu pasti. Dan tentunya luar biasa Ustaz. Setelah jeda nantinya insya Allah kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Bagaimana kita akan membahas juga tentang gaya hidup yang terjadi di masa ini. Boleh jadi dari segi malas yang terjadi dalam masyarakat kita, yang mana juga itu akan memberikan dampak pada mentalitas seorang mukmin. Dan tentunya itu akan kita menjadi pembahasan kita. Maka oleh karena itu tetaplah setia bersama kami di Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Kami akan segera kembali. Fastabikul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak. Ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanah Card. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba. Bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai saja. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo, dan gratis takjil. Buat yang mau bukber rame-rame, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis, dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Emas Intan Krunggeuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, punya kualitas tetap nomor satu. Hana pernah darung kali. Toko Emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor satu. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krunggeuku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krungguku melayani dengan sepenuh hati.
Melepas lelah dari hiruk-pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al Safwa Blang Pulo, sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati, kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al Safwa, your comfort is our priority. Kesehatan adalah aset paling berharga. Saat tubuh butuh perhatian lebih, pastikan Anda berada di tangan yang tepat. Hadir di jantung Blang Pulo, Arifa Medical Clinic siap menjadi mitra kesehatan keluarga Anda dengan pelayanan dokter umum dan spesialis yang sigap dan penuh empati. Kami hadir dengan fasilitas penunjang medis modern, mulai dari cek laboratorium lengkap, EKG, hingga layanan medical check-up untuk memastikan kondisi tubuh Anda tetap prima. Tak perlu khawatir, lokasi kami strategis, nyaman, dan biaya layanan yang tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Arifa Medical Clinic, cepat pelayanannya, tepat penanganannya. Sehat Anda, prioritas kami. Bingung cari kebutuhan harian yang lengkap dan gak pakai ribet di Blang Pulo? Ke Arifamart aja. Dari kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, sampai camilan favorit, semua ada di sini. Tempatnya bersih, pelayanannya ramah, dan pastinya pas di kantong. Habis belanja, lagi istirahat sejenak yuk. Tepat di sebelah kita ada tempat nongkrong paling hits, Gria Tupi. Tempatnya luas, nyaman, dan wifi-nya kencang. Mau sarapan nasi gurih yang legendaris? Atau sekitar ngopi santai bareng teman? Di sini tempatnya paling juara. Parkiran luas, ada musola yang bersih, bikin kamu betah berlama-lama. Apapun kebutuhanmu, mampirnya ke satu titik aja. Arifamart dan Gria Kopi, sahabat setia masyarakat Blang Pulo. Kami tunggu ya. Serta beramal Demba Podcast setia bersama Bincang seru Nambah ilmu. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Muhadatsah Ramadan Bincang Seru Nambah Ilmu. Dan tentunya kita masih bersama Dr. Rajab Saputra yang telah membahas kepada kita bagaimana urgensi kepada kita untuk merawat tubuh kita sehingga tatkala tubuh kita sehat, maka insya Allah ibadah kita pun akan menjadi kuat dan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Ustaz, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, tentunya kita harus menikmati kopi yang begitu luar biasa yang dipersembahkan oleh Kopi Kebun Juru. Silakan. Wah, Masya Allah. Syukran, syukur. Alhamdulillah. Baiklah, kita nikmati dulu Ustaz. Bismillah. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah, nikmat lagu ini. Ini semakin sehat sepertinya. Amin. Amin ya Allah. Baiklah, alhamdulillah luar biasa Ustaz. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita. Sebelum jeda, kita sempat menyinggung ada terjadi kesalahpahaman yang berlaku dalam masyarakat. Ketika mereka memforsir dirinya untuk melaksanakan ibadah, maka seolah-olah ibadah tersebut menjadi legitimasi. Insya Allah aku akan sehat. Maka bagaimana kita meluruskan pemahaman seperti itu Ustaz? Ya, Ustaz. Jadi kenapa kita harus meluruskan pemahaman yang seperti itu? Pada prinsipnya sebenarnya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dalam menyikapi sesuatu hal. Mungkin cara pandang saja yang mungkin kita harus menyeragamkan agar tidak berefek kepada kemudian hari. Nah, lantas seperti apa meluruskan salah pahamnya tadi?
Jadi ada statement-statement seperti Ustaz sampaikan tadi, tidur cuma 3 jam karena mengulang atau karena kita belajar untuk persiapan hari berikutnya. Dan itu juga harus kita pinter-pinter Ustaz. Kalau kita jadi sebagai thalabah kan memang nggak cukup hanya pinter, harus pinter-pinter. Pinter-pinter dalam membuat sebuah kondisi agar kita tetap fit dalam segala dini. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus bisa membagikan waktu istirahat kita tadi. Kalau seandainya memang kita rencana untuk belajar ataupun mengulang di tengah malam, maka spare waktu kita sebelum kita belajar untuk istirahat terlebih dahulu. Ada kala sejam, ada kala 1 jam setengah, dan kita bangun di jam 2 malam, kita bisa meneruskan dia sampai subuh. Nah itu jauh lebih sehat dibandingkan kita terus tanpa tidur, atau tidurnya cuman sedikit, terus kita tidak fokus dalam kita belajar, yang nantinya akan berefek kepada di kemudian hari. Nah, yang pertama adalah kita sedikit mengutarakan dampak-dampak yang sering kita lihat atau dengar di kalangan pesantren itu, ya semakin capek, semakin dekat dengan Allah. Dan padahal Nabi justru melarang ibadah yang berlebihan. Arti kata apa? Tidak, yang saya pahami Ustaz ya, mohon koreksi jika salah. Yang boleh berlebihan itu cuma 2 kalau nggak salah saya. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua menjamu tamu, bebas mau menyiapkan apa aja, tapi berlebihan dalam sholat tidak boleh ya, mau nggak boleh sholat sunat 1000 rakaat atau berlebihan belajar karena memang mendarurat kepada tubuh kita yang mata butuh istirahat dan lain-lain segala macam, itu tidak dianjurkan. Ada pemahaman yang kedua, sehat itu urusan dunia. Ini itu juga salah. Bukan sehat itu urusan dunia, sehat itu urusan akhirat juga. Karena Wasilah. apa? Pendukung ataupun wasilah daripada kita untuk menjemput urusan akhirat. Maka kita di kalangan daya tidak mengenal yang nama dikotomi itu. Sehat adalah penopang rohani. Tanpa sehat ibadah mudah putus Allah. Dan yang ketiga Ustaz, yang kita sampaikan, kalau sakit berarti pasti lebih mulia. Oh, Masya Allah. Soalnya sudah mendapatkan ujian. Mendapatkan ujian. Aku dinaik pangkat. Dinaik pangkat. Kita diuji karena sakit, kita lebih mulia nih. Kita diperhatikan sama Allah atau menggugur dosa dan lain. Ya sakit bisa menjadi ujian, benar. Iya, tapi mencari sehat adalah sebuah kewajiban dan amanah bagi kita. Jangan mengandalkan sakitnya ampun dosa. Sakit ini bagian daripada menaikkan derajat kita. Tidak seperti itu. Tidak serta-merta. Usaha dulu untuk sehat. Jika udah usaha sehat, tetap sakit, baru kita berada di magam pasrah kepada Allah. Jangan pasrah dulu. Belum usaha, dilarang. Al-ikhtiar wajibun kan. Selalu do'uni istajib lakum. Ya Allah, kita berdoa, kita ikhtiar, setelah berdoa baru pasrah. Jangan pasrah dulu baru kita menanti hasil. Tidak seperti itu. Maka itulah yang perlu kita luruskan. Semuanya punya cara dan tip dan triks dalam menghadapi kehidupan kita. Terlebih kita di kalangan daya, ustadz-ustadz yang masih berada di daya, itu perlu memahamkan kepada thalabah-thalabah agar dia lebih produktif dan efektif di saat dia pulang ke rumahnya, ke kampungnya. Umurnya masih 30, 40, bahkan 50, dia bisa produktif, bisa door to door atau balai to balai atau masjid to masjid. Bisa maksimal. Lantas apa kabar jika dia pulang nanti dalam kondisi sakit, udah kena DM, patah tulang, tensi darah, apa yang bisa dimaksimalkan? Dia tidak bisa memaksimalkan potensi dia. Orang di desa, orang-orang di kampungnya tidak dapat menyerap ilmu yang ada padanya. Maka itu akan sedikit terasa terkesan dan sia-sia. Orang kampung menunggu kiprah. Padahal menunggu kiprahnya. Bagaimana malim tak gura itu, malim tak ilmu dari segi bidang ini, bidang itu. Namun apa? Karena sehatnya kurang, kesalahan dia di awal, maka itu akan menjadi sebuah penyesalan bagi orang-orang yang sudah sakit. Masya Allah, luar biasa. Artinya memang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Istilahnya sakit itu memang ya ujian, tapi ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan adalah suatu hal yang keniscayaan, sebuah keniscayaan. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Dan tentunya kalau kita perhatikan juga Ustaz, dalam kondisi sekarang kita,
Berarti dalam hidup yang serba instan, terjebak dalam kondisi hidup modern yang luar biasa lah. Dari segi makanan kita mungkin sangat abai dalam hal tersebut. Lantas ketika memang kita sudah dihadapkan dengan kondisi yang luar biasa seperti itu, dari segi makanan kita konsumsi, istirahat yang kurang dan sebagainya, apakah sebenarnya istilahnya edukasi ataupun alarm bagi tubuh kita, sehingga apabila dengan adanya alarm tersebut bisa meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga tubuh kita, bahwa tubuh kita sekarang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Apa alarmnya, Ustaz? Benar. Ya, kita ini harus menjawab pertanyaan Ustadz tadi. Lihat dulu ke siapa. Kalau kita para santri, alarmnya sangat gampang, Ustadz. Alarm kita para santri itu kalau saya kurang tidur, kurang makan, itu udah ada alarmnya. Pasti akan merasakan kalau seandainya kita memang kurang tidur saja, ditambah dengan kita kurang asupan gizi ataupun makanan yang mencukupi protein dan lain segala macam, itu yang terjadi pada kita tuh paling itu demam. Demam itu alarm utama yang Allah berikan yang paling peka terhadap kondisi tubuh kita. Hampir semua kondisi sakit selain daripada yang paling sering itu lambung, itu demam. Bahkan lambung juga bisa membuat kita demam. Demam itulah kenaikan suhu di atas 37,5 up ke atas. Itu merupakan termometer tubuh kita di saat kita pegang hangat. Oh, ini apa yang masalah? Hansip dengan apa kurang tidur, apa kurang minum, atau kurang makan, atau kurang istirahat. Itu alarm utama kita para santri. Begitu itu terjadi, maka kita harus cepat-cepat recovery. Ada kala istirahat, ada kala makan, ada kala minum air putih yang cukup. Jangan sampai mengabaikan air putih. Karena apa? Tubuh kita butuh air putih. Hampir 70% air. Tubuh kandungan tubuh kita. Memang itu salah satu unsur utama kita dalam tubuh untuk bisa mendemonstrasi semua hal di dalam organ tubuh kita. Nah, itu alarm yang pertama. Bagi santri saya tidak berbicara panjang lebar terkait alarm yang lain, ada mual muntah dan lain segala macam. Tapi demam itu menjadi alarm utama bagi santri. Jika udah demam, lihatlah apa yang membuat saya demam. Apa akar masalahnya? Apa masalahnya? Cek dulu apakah enggak makan tadi, atau kurang tidur, qada tidurnya, kurang makan, segera makan, kurang minum, segera minum, dan jika butuh minumlah obat seperlunya. Nah, itu yang pertama. Jika seandainya potensi alarm itu bagi kita, mohon maaf, bagi para guru, tentunya yang sudah berusia di atas 30, 40, bahkan 5-60 tahun, maka itu perlu yang namanya annual check. Annual check itu kita cek berkala. Ya, bahasa medisnya itu medical check up ya lebih tepatnya. Kita cek potensi sesuai usia juga. Kalau memang kita perokok, mohon maaf ya, sering-seringlah cek paru-parunya. Kalau seandainya kita memang sering perokok paru-paru dan cek jantungnya, kita cek juga dengan laboratorium, cek darahnya apakah tinggi kolesterol, asam urat, dengan habit kita yang makan, mohon maaf, disuguhi makanan di saat kita pergi ke tempat pengajian itu pasti enak, ada kerupuk muli ngamping itu akan menyebabkan efek asam urat yang tinggi. Makanan-makanan yang berminyak itu menyebabkan kolesterol yang tinggi, dan makanan-makanan yang lainnya kita tidak membarengi dengan makanan-makanan yang cukup porsi, ya sayur, ya nasi, ya protein, ya karbohidrat, dan yang lainnya. Itu juga harus kita pastikan dengan annual medical check up. Dengan annual medical check up, kita mudah-mudahan bisa wasilah kita untuk melihat alarm mana yang sudah muncul. Alarm ke arah lab kah, yaitu gula kah, atau kolesterol kah, atau tensi kah, yang lain segala macam. Dan itu kita baru tahu di saat kita mencari tahu melalui medical check up. Nah, salah satunya lab tadi, ronsen, ataupun kalau memang kita butuh lebih effort lagi, kita bisa lakukan treadmill secara mandiri, atau dengan melakukan pemeriksaan di dokter spesialis jantung untuk mengetahui bagaimana sih jantung saya yang udah tua, mungkin karena memang udah jarang olahraga. Kita bisa lebih awal untuk melakukan pengobatan sebelum kita di tahap yang end stage gitu, yang nggak mungkin bisa kita lakukan lagi. Menarik, Ustaz. Dan itu dua hal yang saya rasa perlu, dan kita harus sama-sama untuk saling ta'awanu lah, mengingatkan, tolong menolong dalam mengingatkan untuk perihal bekal kita agar sehat.
yang udah tua sering-sering medical check up, yang masih muda perhatikan kesalahan-kesalahan daripada langkah-langkah yang seharusnya tidak dilakukan. Walaupun itu biasa saja, tapi yang biasa belum tentu benar, Ustaz. Masya Allah, Yang betul. benar kita biasakan, Ustaz. Artinya pas Sepakat, hati ya? dalam Pas saya akan hati menutur. kita. Masya Allah, benar Ustaz. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang dunia kesehatan, tentu Rasulullah sebagai qudwah kita, beliau telah mencontohkan begitu luar biasa kepada kita melalui praktik sunnah beliau. Benar. Kalau dalam konteks medis modern, lantas seperti apakah kebiasaan Rasulullah menurut dokter yang paling berdampak besar untuk menjaga stamina kita? Terlebih kami selaku santri lah ataupun sebagai thalabah, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah itu yang paling menarik, yang perlu kita contoh, terapkan di kehidupan sehari-hari adalah yang Rasulullah itu pribadi yang mengedepankan sosial. Kalau untuk sosial, tapi kalau untuk kesehatan kita tidak pernah melihat selain 2 atau 3 kali Rasulullah sakit. Ya, kita lantas apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah seperti tadi, beliau mengurangi yang namanya makan, tidak makan, bukan berlebihan, makan saja dikurangi. Kita berlebihan makannya. Terus makanan ini menjadi faktor utama kita dalam kesehatan. Dan Rasulullah merupakan tokoh sosok ideal yang paling ideal di atas muka dengan karakteristiknya yang menekuni olahraga. Artinya apa ya olahraga? Tidak seperti sekarang. Rasulullah berkuda, Rasulullah memanah, Rasulullah juga membela diri atau itu ikut berperang segala macam. Dan 3 olahraga kok ini merupakan yang mungkin disunahkan itu. Ada yang berenang, yang mengatakan, ada yang berkuda, ada yang memanah. Itu perihal praktik yang harusnya kita ikuti, tamek kepada Rasulullah. Salah satu wasilah. Lantas sekarang sudah bisa dimodifikasi dong. Ada futsal, ada badminton, ada basket, ada mini soccer. Dan ini adalah wasilah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya silakan pilih yang mana engkau suka. Selama itu tidak mencederai dirimu sendiri, tidak berlebihan juga. Maka sunnah Rasulullah yang perlu kita ikuti sedini mungkin adalah mulai dari menjaga makanan tidak berlebihan. Rasulullah, kita dengarkan cerita-cerita dari para guru kita lewat hadis Rasulullah sebelumnya. Kalau memang di saat itu tidak ada makanan di rumahnya, maka beliau niat untuk puasa sunnah. Masya Allah. Ya sering-sering berpuasa artinya. Itu artinya salah satu tasihu. Sering-sering kita berpuasa. Sesekuat sehebat-hebat puasa seperti puasa sunnah Nabi Daud. Ya setidaknya kita puasa di Senin Kamis. Insya Allah itu memberikan potensi untuk sehat lebih banyak daripada sakit. Olahraga, saya rasa 2 komponen itu sujuk kita ikuti, insya Allah kita jauh lebih sehat, Ustaz. Gak usah kita muluk-muluk ke hal yang lain. 2 itu, makan, puasa. Makan kita pastikan tidak berlebihan, secukupnya dengan porsi yang ada. Kita niat puasa Senin Kamis dan olahraga. Di Dayah bagaimana olahraganya ya? Ya. Ada sebagian yang kita tahu kita bisa khidmah kepada guru kita, mungkin bisa kita bergotong royong, kita niatkan sebagai olahraga. Walaupun secara definisi olahraga, kebiasaan sehari-hari itu bukan olahraga, Ustaz. Ya kayak orang bilang, lu sering jaublang, itu bukan olahraga. Walaupun itu aktivitas fisik. Itu fisik, itu kegiatan sehari-hari. Olahraga secara definisi dia harus ditentukan waktunya, tentukan jenisnya, dan harus direncanakan. Itu ada manajemennya, manajemen olahraga. Karena dia ada durasi, ada cara, dan ada ritmenya segala macam. Sebenarnya berarti apapun yang mengeluarkan keringat itu belum tentu olahraga. Belum tentu dikatakan secara definisi olahraga, tapi sama-sama mengeluarkan keringat. Tapi kalori terbakar itu, Ustaz? Kalori terbakar. Makanya kadang-kadang ya kita saat di Dayah kita mungkin bisa melakukan itu. Setidaknya kita tetap mengolahragakan tubuh kita. Walaupun kita tidak bisa berolahraga seperti orang di luar pesantren atau di luar Dayah yang bisa ke mini soccer, yang bisa ke ke futsal, badminton, basket, voli dan segala macam. Selainnya lah daripada yang kita sebutkan tadi.
Maka itu salah satu tips and trik kita Ustaz. Masya Allah. 3 poin itu kita akan berdampak efek yang luar biasa di hari kemudian. Benar ya Ustaz. Dan tentunya kalau memang kita perhatikan, tentunya masyarakat kita sangat beragam. Ada yang mereka itu super sibuk dan sebagainya. Ya. Lantas apakah aktivitas sederhana atau olahraga yang bisa mereka lakukan sehingga itu juga bisa memaksimalkan olahraga mereka sehingga insya Allah tidak berdampak kepada hari tua mereka dalam keadaan sakit-sakitan. Yang sederhana lah. Ustaz. Sederhana itu ada bahasa yang disebut dengan workout ya. Workout itu bisa kita lakukan di bilik Ustaz. Kita ya push up, sit up. Itu berapa kali? Nah, kalau kalinya sebanyak mungkin Ustaz. Sebanyak mungkin yang mampu dan waktu yang ada. Arti kata repetitifnya bisa ada orang yang mampu lakukan 50 kali dalam waktu durasi berapa menit. Silakan. Oh, kita cuma mampu karena keterbatasan perut kita yang besar, badan kita yang berat. Kita mampu 10 kali, silakan. Namun Ustaz, ini paling penting. Disiplin itu istiqomah dan ada peningkatan di setiap harinya. Kalau hari ini seminggu ini kita mampu 10 kali, maka upayakan di minggu kedua kita mampu 15 kali atau 20 kali dan peningkatan setiap harinya. Itulah yang membuat kita jauh lebih sehat dibandingkan kita tidak menambah frekuensi ataupun durasi. Istiqomah ini konsistensi ini harus dijaga. Itu harus dijaga. Disiplin itu istiqomah dan ada penambahan daripada segi durasi dan ritmenya. Nah, ini workout yang sangat mungkin kita lakukan. Ambil tempat di sudut-sudut bilik kita minta izin sama teman untuk kita bergantian melakukannya. Push up, sit up dan lain-lain segala macam. Ringan saya. Gimana ada kemauan di situ aja jalan insyaallah. Menarik luar biasa. Dan tentunya pembahasan kita dengan Al-Mukarram Dr. Raja Sutra telah memberikan edukasi kepada kita semua bahwa begitu luar biasa potensi yang sejatinya harus kita manfaatkan daripada tubuh kita sebagai amanah yang apabila amanah tersebut kita jaga maka insyaallah tugas ataupun tujuan kehidupan kita beribadah kepada Allah juga akan maksimal. Luar biasa. Pastinya di saat tubuh sehat karena tubuh itu adalah pakaiannya ataupun tempatnya si ruh bersemayam, maka kita harus pastikan jasad kita sehat agar ruh kita bahagia. Bahagia melakukan ibadah yang tenang, lebih khusyuk pastinya, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lantas bagaimana Ustadz kalau seandainya tubuh kita tidak sehat, kita beribadah dengan tenang? Tidak mungkin. Apalagi mohon maaf orang dengan keluhan darah kencing manis, dengan kondisi yang sebentar-bentar pingin ke kamar mandi. Karena apa? Salah satu keluhan yang dikeluhkan oleh kencing manis yang tidak terkontrol, dia akan sering buang air kecil. Miksi terus akan kencing dan dia terus akan haus dan dia terus akan lapar ya. 3 triase itu polidipsi, poliuri, polifagi yang sering kita rasakan. Lantas bagaimana juga dengan keluhannya yang ditambah dengan ada luka dan lain segala macam. Dan itu berpotensi sekali untuk merugikan ilmu yang dia punya karena dia tidak bisa menyebarkan. Lantas juga dia beribadah kepada Allah akan terganggu pastinya. Bisa durasi lebih lama, bermunajat lebih lama, tapi karena emang kamar mandi sebentar-bentar sakit, ya sangat mengganggu. Semoga kita Allah berikan kesehatan semua. Amin ya Allah. Luar biasa Ustaz. Dan tentunya sebagaimana saya telah membuka perjumpaan kita pada kesempatan berbagi ini dengan hadis, yaitu mukmin yang lebih kuat, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Maka mohon berikan penjelasan kepada kami Ustaz, bagaimana maksud kuat di sini, dan tentunya itu merupakan penutup ataupun pesan inspiratif yang mungkin kita tekankan kepada pendengar semua bahwa maksud kuat di sini merupakan sosok yang Allah lebih cintai ketimbang mukmin yang lemah. Itu seperti apa pembahasan lebih kuat? Itulah juga menjadi penutupnya Ustaz. Ya, kalau hadis yang kita baca yang Ustadz baca tersebut adalah hadis yang merupakan potret bagi kita tuh dituntut harus kuat. Kuat yang di sini adalah kuat yang didasari oleh tubuh yang sehat. Bukan tubuh yang tiada sehat, apapun lah penyakitnya. Lantas yang dimaksud dengan kuat di sini, kuat yang tidak ada cacat ataupun tidak ada kendala saat kita beraktivitas. Baik itu aktivitas dalam segi duniawi yang arti kata keseharian kita, apalagi aktivitas kita menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bahasa kita, atau kita sebagai santri di sini mengaji, sebagai guru kita mengajar ataupun memberikan pelajaran bagi murid-murid, dan ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena Allah
memang harus mengharuskan kita untuk menjaga aset yang kita punya. Karena setiap inci, setiap detik waktunya itu akan Allah tanyakan bagaimana engkau menjaga amanahku ini yang telah kau manahkan kepadamu, pada kita semuanya, dan kita Allah akan tanyakan. Nah, inilah potensi kenapa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Memang ada kebaikan. Ya, tadi usaha dulu dong. Jangan muluk-muluk, jangan tunggu pasrah aja, jangan di magam. Kita kan magam asbab ini Mas. Kita harus berusaha dulu. Bukan di magam akdar kan, bukan di magam yang udah kita pasrah tunggu takdir Allah, itu bukan. Kita ditakdirkan Allah untuk beri makan asbab dulu. Berusahalah untuk sehat, berusahalah untuk kuat, berusahalah untuk bisa tegar, berusahalah untuk tetap stay strong, stay health dalam segala kondisi, bahkan sampai kita lansia. Karena apa? Karena memang di situ ada kebaikan jauh lebih baik. Di saat kita sehat, kita dapat merangkum, mengerjakan semua ibadah yang Allah sediakan dibandingkan kita lemah. Walaupun ada juga kebaikan lemah tersebut. Nah, kita tidak membahasnya karena mungkin memang yang kita harapkan kita berada di muslim mukmin yang kuat. Masya Allah. Sebagai pesan penutup Ustaz, agar istilahnya Ahibba Demam TV tidak lagi memisahkan antara urusan menjaga kesehatan dengan ibadah, sehingga istilahnya memaksimalkan potensi tubuh yang sehat untuk maksimal juga dekat dengan Allah. Apa pesan daripada Ustaz? Ya Ustaz, sebenarnya pesan ini juga buat saya sendiri, buat saya pribadi, akan kita sebagai umat Muhammad, hamba Allah yang di akhir zaman saat ini, banyak hal yang perlu kita perhatikan, banyak hal yang harus kita persiapkan, banyak hal yang ingin kita capai dan kita gapai. Itu semua tidak terlepas dari segala persiapan yang matang, Ustaz. Persiapan apa yang perlu kita persiapkan? Kita di posisi makam saat ini sebagai santri, ya maka berlakulah sebagai santri yang baik dan benar. Jaga waktu, jaga kondisi, dan jaga kesehatan. Jaga waktu kita, waktu mengaji. Di saat kita tanpa mengaji, istirahatlah. Jangan ambil waktu istirahat untuk hal-hal yang tidak keluyuran nggak jelas. Jangan cabut, jangan keluar daya, jangan keluyuran. Maka waktu istirahat kita istirahat, waktu makan kita makan. Karena apa? Semuanya telah diatur dalam sistematis oleh guru-guru kita semuanya di sini. Tidak mungkin guru-guru kita membawa kita kepada hal yang tidak baik ya, dalam kondisi apapun itu. Nah, maka yang kedua adalah sempatkan olahraga, Ustaz. Masya Allah. Sempatkan olahraga sedini mungkin. Jangan tunggu olahraga itu diolahragakan oleh orang lain. Karena banyak orang-orang di rumah sakit sana dipaksa untuk olahraga dengan rehabilitas medik. Itu bahasa kita. Orang yang udah patah, orang yang udah tua harus dipaksa jalan pakai tongkat. Dia terus berlatih hari demi hari, minggu demi minggu, bulan bahkan tahun untuk bisa memfungsikan kembali apa yang telah hilang tadi, otot-otot yang udah hilang. Bahkan yang ketiga, jaga makanan. Makanan ini merupakan unsur yang paling penting buat tubuh kita. Di setiap 8 jam sekali kita pasti akan merasakan lapar. Karena apa? Ada asam lambung yang sudah siap keluar. Tanpa ada makanan yang dia kelola, maka akan merefek kepada perihnya perut kita, rasa mual, begah, dan mangin, sehingga membuat kita tidak nyaman juga dalam proses belajar mengajar. Dan keempat adalah kita harus menyiapkan waktu untuk bermunajah kepada Allah di sela-sela waktu yang kosong. Arti kata di tengah malam tadi kita tidur yang baik. Dengan tidur yang baik cukup, arti kata cukup di pesantren itu memang tidak seperti cukupnya di luar pesantren. Ya, mungkin 4 jam itu udah cukup untuk seharian kita tidur. 24 jam kita ambil 4 jam aja saya rasa udah cukup. Karena ada sekurang-kurangnya tidur itu 4 jam. Itu udah dapat merecovery tubuh kita, dapat mendetoks racun-racun kita. Walau secara teori yang matang kita baca wajib tidur itu setelah-telatnya itu dia sebelum jam 11 malam. Karena apa? Sebelum jam 11 malam kita tidur, karena di atas jam 11 malam hati kita udah mulai bekerja. Tapi kita tidak tidur, hati kita tetap bekerja tapi tidak maksimal. Di situ berdampak efek-efek yang lain. Walaupun itu secara teori ada juga
penelitian mengatakan seperti itu, yang mungkin udah diteliti, yes, benar akan adanya efek yang jangka panjang. Maka 5 poin tadi, mulai dari kita tidur yang cukup tadi, terus makan yang baik, olahraga, terus kita siapkan waktu untuk bermunajat kepada Allah, karena kuncinya adalah di situ tadi. Terakhir kita berpasrah. Masya Allah. Ya kan? Artinya ada ikhtiar dulu. Ada ikhtiar dulu. Jangan pasrah dulu. Begitu Masya udah kita Allah. lakukan semuanya, kita pasrah setelah kita melakukannya. Jangan pasrah dulu. Nah, itu salah. Intinya berarti ikhtiar khamsan kalau khamsin. Iya. Sempurnakan di masa Sempurnakan. sehat kita sebelum masa sakit. Dan Benar. tentunya sebenarnya kita gak sakit. Masya Aja, Allah. insya Allah. Luar biasa. Tentunya alhamdulillah perbincangan kita dengan Al-Mukarram Dr. Raja Suputra telah usai. Dan tentunya ucapan terima kasih begitu luar biasa kepada Al-Mukarram Ustaz. Dan tentunya dari pemaparan yang begitu luar biasa yang telah beliau sampaikan, menekankan kepada kita bahwa merawat tubuh adalah investasi masa depan. Karena ingatlah, tubuh yang kuat adalah wasilah untuk ibadah yang lebih panjang, sujud yang lebih lama, dan kemanfaatan yang lebih luas bagi umat. Dan tentunya di akhir perjumpaan, ucapan terima kasih kami kepada dokter. Alhamdulillah telah membersamai perjumpaan kita. Insya Allah edukasi luar biasa kepada kita semua bahwa kesehatan adalah sesuatu yang harus kita jaga, karena itulah amanah untuk tubuh sehat dan insya Allah ibadah yang lebih mantap. Dan akhir kata, saya Nur Zahi bersama Al-Mukarram Dr. Raja Suputra pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah membersamai kami. Insya Allah perjumpaan kita akan menjadi perjumpaan yang penuh rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Ramadan tiba, hati pun berbunga, waktunya berbagi